Pernah melihat dua kucing ribut, lalu kamu lempar batu agar mereka diam? Hati-hati, bisa jadi kau baru saja menyakiti makhluk yang sangat dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga hari ini hidupmu dilimpahi rahmat, rezekimu diberkahi, dan hatimu dijaga dalam cinta kepada semua makhluk Allah, baik yang tampak besar maupun yang tampak kecil, seperti kucing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat hal-hal kecil yang terlihat sepele. Dua kucing berkelahi misalnya, ada yang menganggap itu hal biasa, ada juga yang merasa terganggu, lalu melempar mereka dengan benda, menendang, bahkan menganiaya agar mereka berhenti. Di balik tubuh kecil dan suara ribut mereka, kucing adalah makhluk yang sangat istimewa di sisi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejarah Islam mencatat betapa mulianya kucing, sampai-sampai mereka pernah menyelamatkan nyawa manusia dan dijadikan teladan oleh para sahabat. Maka hari ini, mari kita duduk sejenak. Kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin sering kita alami, tapi kita anggap biasa, yaitu jangan sampai menyakiti kucing yang sedang ribut. Karena bisa jadi itu adalah ujian dari Allah untuk menguji seberapa lembutnya hati kita terhadap makhluk ciptaannya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kucing. Bahkan salah satu sahabat, Abdurrahman bin Sakhir, dikenal dengan sebutan Abu Hurairah, yang artinya bapak kucing kecil. Karena kecintaannya pada kucing, Rasulullah tidak pernah menyakiti kucing. Beliau membiarkan kucing duduk di jubah beliau, bahkan tidak membangunkannya saat tidur di atasnya. Itulah akhlak penuh kasih yang menjadi teladan kita. Saat dua kucing bertengkar, sebenarnya mereka sedang menjalani naluri alamiah mereka. Bisa karena berebut wilayah, pasangan, atau makanan. Itu hal yang normal. Tapi manusia kadang terburu nafsu, menganggap suara kucing mengganggu, lalu bertindak kejam. Ingatlah, Rasulullah mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, termasuk kucing. Sahabat, mungkin engkau pernah mendengar kisah ini, tapi izinkan aku ceritakan kembali dengan hati. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda tentang seorang wanita yang masuk neraka hanya karena menyiksa seekor kucing. Wanita itu mengurung kucingnya, tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati, dan karena itu Allah masukkan wanita itu ke dalam neraka. Bayangkan, hanya karena satu kucing. Lalu bagaimana dengan orang yang menendang kucing yang sedang bertengkar, yang melempar batu, menyiram air panas, atau bahkan menyiksa hingga mati? Bukankah itu lebih buruk? Sahabat, Allah menguji kita tidak selalu dengan masalah besar. Kadang Allah hanya kirim dua kucing bertengkar di halaman rumah, lalu malaikat mencatat, apakah engkau menyikapinya dengan sabar, atau engkau akan melampiaskan emosi kepadanya? Terkadang kucing itu datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengajarkan bahwa hati kita masih keras dan kita masih perlu belajar menjadi makhluk yang lembut kepada yang lemah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa doa hewan yang dizolimi akan sampai langsung kepada Allah. Mereka memang tidak bisa bicara seperti manusia, tapi keluhannya sampai ke langit. Maka hati-hatilah, jangan sampai seekor kucing yang kau sakiti justru jadi sebab terkuncinya rezekimu, tidak dikabulkannya doamu,
dan datangnya musibah dalam hidup. Kalau kamu terganggu dengan suara ribut mereka, bukan berarti kamu harus menyakiti mereka. Ambil air dingin secukupnya, siramkan di dekat kaki mereka, bukan langsung ke tubuhnya. Beri makanan agar mereka berhenti bertengkar, atau cukup tepuk tangan keras agar mereka berpencar. Itu cara yang lebih manusiawi dan islami, karena sesungguhnya yang Allah lihat bukan hanya tindakanmu, tapi juga niat dan kelembutan hatimu. Sahabat, hidup ini singkat. Kita tidak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita. Bisa jadi bukan sholatmu yang khusyuk, tapi air yang kau berikan pada seekor kucing lapar. Bisa jadi bukan puasa sunnahmu yang menjadi penolong, tapi maaf yang kau berikan pada kucing yang mengotori teras rumahmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menceritakan tentang seorang pelacur yang diampuni seluruh dosanya hanya karena memberi air pada seekor anjing yang kehausan. Maka bayangkan, jika kepada anjing saja Allah beri ampunan, apalagi kepada kucing yang dicintai Rasulullah SAW. Sahabat, jangan pernah remehkan hal kecil. 2 kucing yang ribut di halaman rumahmu bisa jadi bukan gangguan semata, tapi juga ujian. Apakah kamu akan membentak atau mendoakan? Apakah kamu akan menyakiti atau menolong? Ingatlah, hidup ini tidak akan lama, dan kebaikan tak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang kebaikan datang dalam wujud seekor kucing yang hanya ingin dimengerti, bukan disakiti. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hati Nabi-Mu kepada makhluk-Mu. Jangan biarkan kami menzolimi yang lemah, dan jadikanlah setiap makhluk yang kami tolong sebagai saksi kebaikan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan keburukan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.